Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai, Prodi Administrasi Publik. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah komputer dengan dosen pengampu Bapak Jumadi SAPMT. Sebelum masuki video, izinkan saya memperkenalkan nama saya. Perkenalkan, nama saya Halimatus Saadah, NPM 2130824, nomor absen 13, semester 3, lokal 3F reguler. Di dalam video ini saya akan menjelaskan komponen-komponen dari sistem komputer yang terdiri dari hardware, software, dan firmware. Apa itu hardware? Hardware adalah semua jenis komponen pada komputer yang memiliki bentuk fisik, bisa dilihat dan dirasakan. Jadi dapat dikatakan, pengertian hardware adalah fisik komputer yang gunanya untuk melakukan beberapa proses seperti input, output, dan proses. Fungsi hardware atau perangkat keras secara umum. Adapun fungsi hardware yaitu mendukung kerja komputer, menampilkan atau menerima input atau masukan, proses mengolah data atau informasi, memberikan output serta menyimpan data atau informasi yang terpasang di dalam maupun di luar komputer. Jenis-jenis hardware pada komputer, ada macam-macam hardware pada komputer dan contohnya antara lain, yang pertama hardware input device. Keyboard perangkat ini berfungsi untuk membantu pengguna memasukkan simbol angka ke dalam komputer. Bentuknya seperti papan dan terdapat berbagai tombol huruf, angka, dan simbol. Mouse perangkat yang berfungsi untuk menggerakkan kursor pada layar komputer dan memudahkan memilih menu yang ada di komputer. Scanner, hardware ini berperan untuk mengubah dokumen hard copy menjadi soft copy. Perangkat keras ini sangat penting untuk mengarsipkan dokumen-dokumen yang sudah dibubuhi stempel dan tanda tangan. Yang kedua, hardware process device. CPU ini adalah otak komputer yang mengontrol semua proses kerja pada komputer, mulai dari instruksi pengolahan hingga menghasilkan output. VGA merupakan hardware yang berfungsi untuk memproses atau mengolah data grafis dan hasil prosesnya ditampilkan pada layar monitor komputer. RAM, Random Access Memory. RAM merupakan perangkat keras pada komputer yang sangat menentukan kecepatan akses komputer. 3. Hardware Output Device. Monitor mengacu dari pengertian hardware, maka seringkali yang terlintas pertama kali dalam benak kita adalah komponen monitor. Monitor merupakan komponen primer yang harus dimiliki setiap perusahaan untuk melakukan berbagai pekerjaan yang berhubungan dengan data dan dokumen. Printer seperti yang telah dijelaskan dalam pengertian hardware sebelumnya sebagai komponen output atau bentuk realisasi dari perintah. Printer berfungsi untuk mencetak segala macam dokumen yang dibutuhkan. Proyektor LCD. Proyektor LCD berfungsi untuk membantu menampilkan gambar atau video dari komputer ke layar LCD. Dengan menggunakan proyektor LCD, maka berbagai presentasi dapat disampaikan dengan lebih jelas. 4. Hardware Storage Device. Hard disk berfungsi untuk menyimpan data atau informasi pada komputer dengan kapasitas yang besar. Selain dalam komputer, hard disk saat ini ada juga yang berbentuk portable atau sering disebut dengan hard disk internal.
Flash disk berfungsi sebagai alat menyimpan data dari komputer dan memiliki konektor USB untuk menghubungkannya ke dalam komputer atau media lainnya. Biasanya flash disk digunakan untuk memindahkan data dari satu komputer ke komputer lainnya. Optical disk, media penyimpanan data yang dapat ditulis dibaca cahaya laser. Media penyimpanan data optical disk misalnya seperti compact disk dan digital versatile disk. 5. Hardware peripheral. Modem ini adalah hardware yang berfungsi sebagai alat komunikasi yang dapat mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog, ataupun sebaliknya, modem dapat memungkinkan komputer terhubung ke internet. Apa itu software? Software atau perangkat lunak adalah kumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Data elektronik yang disimpan komputer bisa berupa program yang berguna untuk menjalankan suatu perintah. Macam-macam software. Yang pertama, pengolahan kata, word processor, berfungsi untuk melakukan pengolahan kata, yaitu pekerjaan yang berhubungan dengan naskah dan berbagai macam administrasi surat menyurat. Contohnya, WordStars, Microsoft Word, AmiPro, Word Perfect. Selanjutnya, pengolahan angka, spreadsheet, berfungsi untuk melakukan pekerjaan yang banyak berhubungan dengan angka-angka, seperti penggunaan penghitungan, laporan keuangan, dan grafik. Contohnya, Lotus 123 Quattro Pro, Microsoft Excel, Sanofi SuperCalc. 3. Pengolahan data database, berfungsi untuk melakukan pengolahan data. Data tersebut dapat berupa angka dan kata. Contohnya DBase, Workbase, Workflow, Helper, dan Process Access. 4. Multimedia, contohnya aplikasi multimedia adalah Web Audio Pro untuk memutar musik berformat MP3 atau CD audio, kemudian Relay, King atau Jet Audio. 5. Komunikasi dan internet, untuk melakukan komunikasi antara dua komputer atau lebih, contohnya adalah Uplink PCIware, Procom Plus. Aplikasi internet yang umum digunakan adalah untuk browsing, email, chatting, dan messenger seperti Internet Explorer, Opera, dan lain-lain. 6. Pendidikan dan game, software untuk membantu memahami sesuatu pelajaran yang banyak dikemas dalam bentuk game dengan tujuan agar tidak membosankan. Contohnya adalah PC Global, Bootforce, Reader Rabbit, dan lain-lain. 7. Perancangan gambar, aplikasi yang bersifat khusus, diantaranya untuk membantu pekerjaan engineer seperti AutoCAD atau gambar struktur, frontal atau gambar rangkaian elektronik, Photoshop atau pengolah gambar. 8. Antivirus, software untuk membasmi virus dari perangkat penyimpanan komputer, contohnya MCAP, Norton Antivirus, Panda, dan lain-lain. Apa itu bineware? Bineware atau pengguna, manusia yang menggunakan atau mengoperasikan komputer. Tanpa adanya bineware, komputer tidak bisa dijalankan. Maka peran bineware di sini sangatlah penting, sehingga komputer bisa digunakan dan dioperasikan dengan baik oleh penggunanya. Macam-macam bineware. Yang pertama, programmer. Programmer orang yang mempunyai kemampuan dalam bahasa pemrograman, sering berperan sebagai membuat program yang diperlukan pada sistem komputerisasi. 2. Administrator. Administrator orang yang bertugas mengolah sebuah sistem operasi dan program yang digunakan pada komputer atau jaringan komputer. Selanjutnya, operator. Operator orang yang menjalankan sistem operasi dalam program dalam perangkat komputer, misalnya merawat sistem operasi komputer, menyiapkan data untuk diakses. Sekian presentasi dari saya.
Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.